Ruben Amorim memulai sesi latihan pertamanya di Manchester United pada hari Senin waktu setempat saat ia mulai beradaptasi dengan kehidupan di Old Trafford. Jika dilihat pada sesi latihan pertama Amorim adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Hal itu tampaknya akan terjadi dalam sebuah latihan 11 lawan 11. Pelatih asal Portugal ini memilih Altay Bayindir sebagai penjaga gawang dengan 3 pemain belakang yang terdiri dari Leny Yoro, Jonny Evans, dan Luke Shaw. Anthony dimainkan sebagai bek sayap kanan dan Tyrell Malacia di sisi lain, dan Casemiro dan Kobbie Mainoo di tengah. Marcus Rashford ditempatkan sebagai penyerang tunggal dengan Mason Mount dan Amad Diallo sebagai pemain sayap di belakangnya. Dengan banyaknya pemain yang sedang menjalani tugas internasional, susunan pemain Amorim di Portman Road, kandang Ipswich, kemungkinan besar akan jauh berbeda. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa mantan pelatih Sporting ini tidak akan berkompromi dengan keyakinan taktisnya demi mendapatkan hasil di masa-masa awal masa jabatannya. Manchester United merilis video berdurasi 7 menit pada Senin yang menampilkan sesi latihan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Dalam video tersebut, beberapa pemain seperti Casemiro dan Marcus Rashford mengunggah komentar positif di media sosial mereka, menyebut sesi latihan berlangsung dengan baik. Video yang diedit dari sesi latihan yang biasanya berlangsung lebih dari 1 jam itu memberikan beberapa petunjuk awal tentang permainan yang ingin diterapkan Amorim menjelang laga debutnya melawan Ipswich pada akhir pekan. Salah satu aspek yang disorot dalam video tersebut adalah peningkatan intensitas dan kerja keras para pemain, terutama dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Kritik yang sudah lama melekat pada Manchester United adalah kurangnya disiplin dan melakukan tracking back saat kehilangan bola, masalah yang bahkan sudah ada sebelum era Erik ten Hag. Dalam beberapa momen latihan, pemain-pemain ditampilkan berlari cepat untuk melakukan recovery sprints kehilangan bola, menunjukkan respon cepat terhadap sinyal Amorim untuk menghadapi potensi serangan balik. Adegan ini berulang kali diperlihatkan mengindikasikan fokus Amorim pada upaya memperbaiki kelemahan Man United dalam transisi. Pendekatan ini tampaknya sengaja ditonjolkan dalam video, memberikan kesan bahwa Amorim ingin menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki masalah ini secara serius. Manchester United merilis video berdurasi 7 menit pada Senin untuk menandai sesi latihan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Salah satu perdebatan hangat sejak penunjukan Amorim adalah taktiknya yang sering mengandalkan formasi 3 bek tengah dan wingback di Sporting CP. Pendekatan ini cukup asing bagi United, terutama sejak era Sir Alex Ferguson. Dalam wawancara bersama media klub, Amorim mengisyaratkan bahwa para penggemar akan melihat sebuah ide dalam pertandingan melawan Ipswich. Dalam cuplikan video, Jonny Evans ditemani Leny Yoro di sebelah kanan dan Luke Shaw di sebelah kiri sebagai 3 bek tengah. Anthony ditempatkan sebagai wingback kanan, sementara Tyrell Malacia beroperasi di sisi kiri. Di lini tengah, Casemiro dan Kobbie Mainoo mengisi posisi gelandang bertahan, dan Mason Mount sebagai playmaker. Mason Mount mencetak gol dengan memanfaatkan umpan silang Anthony. Sementara itu, Amad Diallo dan Marcus Rashford mengisi peran penyerang. Bomber asal Swedia Viktor Gyökeres baru-baru ini mencetak 4 gol dalam 1 pertandingan. Performa luar biasa ini semakin meningkatkan daya tariknya di mata klub besar Eropa, termasuk Manchester United yang dikabarkan tertarik merekrutnya. Gyökeres mencetak 4 gol dalam kemenangan telak Swedia 6-0 atas Azerbaijan dalam lanjutan UEFA Nations League. Laga ini berlangsung di Stadion Friends Arena pada hari Rabu 20 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang milik Sporting Lisbon itu tampil sangat rengginas di laga ini. Gyökeres memborong 2 gol di babak pertama sebelum menyerangkan 2 gol tambahan di babak kedua. Gyökeres berada di daftar teratas top skor dengan 9 gol di UEFA Nations League setelah mencetak 4 gol dalam kemenangan besar 6-0 atas Azerbaijan. Nama Gyökeres semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester United. Gyökeres cukup santer dikaitkan dengan setan merah belakangan ini.
Gyökeres menjadi sosok yang bisa memperkuat skuad MU di bawah manajer baru mereka Ruben Amorim. Terlebih Amorim mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Gyökeres di Sporting Lisbon sebelumnya. Gyökeres memang tampil menjanjikan bersama Sporting. Musim ini, dia telah mencetak 16 gol dari 11 pertandingan yang dijalani bersama klubnya. Namun persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Gyökeres diperkirakan akan sangat ketat. Sejumlah klub besar Eropa dikabarkan juga mengincar pemain berusia 25 tahun tersebut. Ruben Amorim resmi menjadi manajer Manchester United. Namun pihak Manchester United tidak akan memberikan banyak budget untuk Amorim belanja pemain-pemain top nan mahal. Ia diprioritaskan untuk memakai skuad yang sudah ada dengan para pemain dari akademi. Dilansir dari The Telegraph, Manchester United kini mau menghentikan agenda belanja transfer di 2 transfer mendatang, yakni di Januari 2025 dan di Juli 2025. Budget yang disiapkan sangat ketat. Sang manajer baru Ruben Amorim diharapkan bisa memoles para pemain muda yang kini sudah bergabung di MU. 2 nama yang jadi perhatian khusus yaitu Rasmus Højlund dan Mason Mount. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengunggah foto selebrasi Marcelino Ferdinand pada laga Indonesia versus Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengunggah foto tersebut melalui akun resmi Instagram pribadinya @official.solskjaer pada hari Selasa 19 November 2024. Buat Ole Gunnar Solskjaer, penampilan Marcelino dalam laga tersebut terbilang impresif. Ada yang kenal anak ini, dia pemain paling mengesankan di babak kualifikasi hari ini. Kudengar anak ini bermain di salah satu kompetisi Inggris, tulis Ole Gunnar Solskjaer. Bek asal Italia yakni Matteo Darmian bilang kalau dirinya menemukan dunia baru saat bergabung ke Manchester United beberapa tahun silam. Darmian membela MU selama 4 musim sebelum akhirnya pindah ke Parma di tahun 2019 dan berlabuh di Inter Milan dari tahun 2020 hingga kini. Terkait pengalamannya berseragam MU, Darmian menyebut kalau dirinya menemukan dunia baru bersama Setan Merah. Kebetulan itu juga menjadi satu-satunya pengalaman Darmian main di negara lain selain negara Italia. Soal dunia baru yang dimaksud oleh Darmian, ia mengaku terkejut ketika diminta untuk membuat akun media sosial untuk keperluan branding. Hal semacam ini sebelumnya tidak pernah ia rasakan saat bermain di Liga Italia. Erik ten Hag terlihat di Manchester di restoran favoritnya dalam salah satu kunjungan pertamanya ke kota itu sejak dipecat oleh Man United. Menurut Daily Mail, pelatih asal Belanda yang pernah menangani Setan Merah selama 2,5 tahun itu tertangkap kamera sedang makan di Viccolino, sebuah restoran Italia di Hell Village, ditemani istrinya Bianca. Pria berusia 54 tahun itu tampaknya kembali ke tempat yang sudah dikenalnya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pasangan suami istri itu menghabiskan sebagian hari untuk membersihkan barang-barang mereka dari rumah besarnya di Cassire sebelum menuju Viccolino untuk makan malam. Ten Hag sebelumnya terlihat makan di restoran yang sama setelah membawa Setan Merah meraih kemenangan di Piala FA musim lalu. Leicester City, Wolverhampton Wanderers, dan Crystal Palace dilaporkan sedang mempertimbangkan Ruud van Nistelrooy sebagai kandidat manajer baru mereka. Mantan striker MU itu menarik perhatian setelah menjalani tugas singkat sebagai pelatih interim di Old Trafford. Menurut laporan dari media Spanyol Pichajes, Ruud van Nistelrooy bisa segera kembali ke manajemen di Inggris. Leicester City dikabarkan mempertimbangkannya sebagai pengganti Steve Cooper. Pelatih mantan Nottingham Forest itu dianggap gagal meyakinkan pemain dan pendukung dengan pendekatannya yang dinilai terlalu santai musim ini. Di sisi lain, Wolverhampton Wanderers yang saat ini berada di posisi ke-19 di klasemen Premier League juga menunjukkan ketertarikan pada Ruud van Nistelrooy. Selain itu, Crystal Palace yang berada di posisi ke-18 juga dikabarkan ingin mengganti manajer mereka Olivier Glasner.
setelah awal musim yang mengecewakan. Marcus Rashford antusias menjalani latihan pertama bersama manajer anyar Manchester United Ruben Amorim. Performanya diharapkan membaik di bawah Amorim. Para pemain utama MU yang mengikuti latihan perdana di bawah Amorim diantaranya Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Luke Shaw, dan Lisandro Martinez. Rashford begitu antusias menjalani latihan bersama Amorim. Ia mengunggah foto latihan perdana MU dengan Amorim di Instagram story miliknya. Pemain sayap asal Inggris ini menambahkan tulisan sesi terbaik di hari ini. Kedatangan Amorim bisa jadi membawa harapan untuk Rashford untuk tampil lebih baik di sisa musim ini. Ia sebelumnya kerap kali dikritik akibat penampilan buruknya di awal musim ini. Klub raksasa Premier League Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Chelsea dikabarkan berminat untuk merekrut kiper sensasional dari Prancis, Lucas Chevalier, yang menunjukkan penampilan impresif dengan Lille di Liga Prancis musim ini. Menurut laporan yang dilansir TBR Football, mengungkap bahwa MU dan Tottenham sama-sama memantau penjaga gawang milik Lille, Lucas Chevalier, yang juga masuk radar Chelsea. Ketiga klub tersebut sedang mempertimbangkan untuk merekrut sang kiper jelang bursa transfer Januari. Sang kiper telah menorehkan 98 penampilan untuk tim utama dan mencatatkan 38 clean sheet. Pemain 23 tahun tersebut semakin kuat dalam beberapa bulan terakhir dan menjadi salah satu kiper muda terbaik di dunia. Sementara itu kontraknya dengan Lille akan berlangsung hingga 2027, akan tetapi ia tampaknya tidak akan bertahan di sana dalam jangka waktu yang lama, karena beberapa klub raksasa di Inggris sedang memantau perkembangannya.